Untuk Lagrange atau bab 1 akan dibahas oleh Dietrich dan analisis tensor itu akan dibahas oleh aku di bab 2 ini. Nah, karena Dietrich lagi ada sedikit kendala, jadi kita mulai dengan bab 2 dulu aja, nggak apa-apa agak random. Bab 2 ini bercerita tentang analisis tensor atau sebenarnya perumuman generalisir dari skalar dan vektor yang kita udah dapat dari SMP mungkin. Tapi di BOAS ini seperti yang dituliskan dalam sakunya Pak Basar itu diberi judul transformasi koordinat. Kenapa? Karena emang sebenarnya secara garis besar itu lebih ngomongin transformasi koordinat. Tensornya pun cuma kayak sebagai semacam pengantar gitu loh, nggak terlalu banyak dibahas. Oke, di sini udah ada ringkasan materinya. Kita akan review sedikit aja. Kalau nggak, aku akan kotak-kotakin itu yang penting, informasi atau persamaan yang penting yang mungkin bisa kalian ingat-ingat karena bisa nggak boleh pakai gadget. Ya, jadi ada transformasi linear itu oke, tapi nggak terlalu penting. Ini gini, suatu vektor itu bisa ya, suatu vektor, misalkan aku punya vektor, kalau nggak ini, nah ini kotak yang pertama kita garis bawahi kotak dulu aja. Nah, intinya kita itu misalkan punya vektor yang ada dalam suatu sistem koordinat, misalkan di sini kita pakai Cartesian aja, yang paling umum kita ketemui. Misalkan aku punya vektor warna biru seperti ini. Nah, vektor V ini itu bisa aku transformasikan ke dalam dua cara. Ke dalam, gimana ya bahasanya? Oke, aku ingin transformasiin vektor V ini menjadi suatu vektor yang baru. Tapi sebenarnya vektor barunya itu masih sama dengan vektor V ini, cuma dia sedikit berubah bentuk aja. Kurang lebih transformasi vektor ngomong gitu. Jadi misalkan aku ingin ubah ke dalam bentuk barunya. Nah, dia bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita nge-transformasiin si vektor biru ini. Jadi vektor V biru ini, itu aku bisa transformasiin. Misalkan aku mau buat jadi kayak gini. Ya udah, berarti ini vektor V yang baru. Atau cara kedua, itu juga bisa dilakukan dengan kita mentransformasikan koordinatnya. Kayak gimana visualisasinya? Ya, misalkan ini adalah koordinat awal, yang mana kita punya vektor B sedemikian sehingga kayak gini yang mau kasih contoh tadi. Nah, kalau kita mau ngebuat dia jadi vektor yang baru semacam ini, kita juga bisa lakukan transformasi sumbu koordinatnya. Caranya adalah dengan membuat sumbu koordinat yang baru, ya, apa ya? Ini kali ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Di mana merah ini itu dia sama-sama koordinat kartesian, tapi kita rotasikan koordinat kartesian itu sehingga kalau kita ini mungkin sebagai pembeda aku kasih aksen-aksen aja, sedangkan yang putih, sorry, yang putih aku kasih nama Y dan X biasa. Sehingga kalau kita melihat si vektor biru ini setelah ditransformasikan, entah itu melalui visualisasi yang A di sini atau yang B di sini, itu akan menghasilkan nilai vektor yang sama, ya kan? Kalau kalian lihat di sini, awalnya V itu sekitar 45 derajatan lah. Terus ketika aku transformasikan vektornya, dia lebih dekat dengan sumbu X. Atau kalau aku ubah sumbu koordinatnya, bisa juga. Dan dia akan menghasilkan visualisasi yang mirip dengan poin B ini. Yaitu si V ini agak sedikit lebih dekat dengan poin X, sumbu X, sorry, setelah ditransformasikan. Kurang lebih transformasi koordinat itu bicara seperti itu. Jadi kita bisa mentransformasikan suatu sumbu koordinat ke dalam dua cara gitu. Nah, transformasi di sini itu dia harus yang kita pelajari ya maksudnya di bawah itu harus memenuhi kaidah linearitas untuk mempermudah dan mensimplifikasi persamanya. Linearitas itu apa? Aku ulangin, misalkan kita punya apa ya? X itu adalah fungsi awalnya. Kemudian aku mau cari f(x), itu aku bisa ubah menjadi cfx. Atau kalau misalkan aku punya x1 tambah x2, aku bisa ubah menjadi fx1 ditambah dengan fx2. Itu syarat dari kita melakukan transformasi linear yang dibahas pada bab ini. Nah, kemudian yang kedua, itu ada transformasi ortogonal. Intinya di sini, transformasi ortogonal itu mensyaratkan sistem-sistem koordinat yang basis-basis vektornya itu saling tegak lurus. Dan seperti yang kita udah kenal, koordinat kartesian salah satu di dalamnya. Jadi misalnya kita punya koordinat kartesian 3 dimensi, X, Y, Z, kita tahu di sini nih, kalau X, Y, Z ini, itu ketiga basis vektornya itu saling tegak lurus. Pun demikian untuk silinder dan maupun polar dan bola gitu. Jadi kita misalkan punya kayak gini ya, gimana sih gambarin koordinat silinder? Ya misalnya kayak gini lah ya. Terus ini adalah si
sudut tetanya. Nah, kalau kita lihat di sini, R itu kan nanti dia akan ke arah sini nih. Terus theta itu arahnya ngikutin ini nih. Sorry, berarti misalkan aku R-nya ini aja dah. Nah, ini adalah R. Nah, kemudian ini sudutnya ini dia akan tegak lurus dengan si radial M-nya, yaitu arahnya ke sini. Ininya si theta ini, si vektor theta ini, itu dia akan ngikutin dari sudutnya. Gimana ya gampangnya ya? Ya gini deh, misalkan aku punya R aslinya gini, awalnya gini. Kemudian aku mau nyari ketika R-nya di sini. Nah, berarti kan dia membentuk sudut tuh di antara yang awalnya tadi dengan vektor R ini. Nah, arah dari komponen sudut theta-nya itu mengikuti sisa dari si sudut theta. Jadi sudut theta-nya kan gini kan. Nah, arah dari theta topinya atau vektor satuannya itu ya udah berarti dia lurus kayak gini. Kenapa? Karena vektor satuan itu didefinisikan sejalan dengan bertambah besarnya si ukuran vektor itu. Dan karena theta itu akan bertambah besarnya ke sini misalkan, ya udah berarti nanti theta topinya ke sini. Terus kita punya juga kalau di silinder ada sumbu Z. Nah, dari sini kita tahu kalau si theta, R, dan sumbu Z itu saling tegak lurus. Itu dimaksud dengan ortogonal. Atau bola kalian juga bisa nanti lihat-lihat internet. Kalau dia V, theta, dan R-nya itu saling tegak lurus. Atau secara matematis, bisa dirumuskan sebagai demikian. Jadi, untuk suatu vektor awal dengan vektor yang setelah ditransformasikan, itu panjang besarnya nanti sama. Gitu. Udah sih, itu nggak terlalu penting. Nah, yang penting itu ini. Dan ini kemungkinan keluar, yaitu tentang koordinat lengkung atau curvilinear koordinat. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui, kita punya koordinat kartesius, polar, silinder, dan bola. Tapi polar kemudian kita bahas sekaligus dengan silinder. Karena silinder itu sama aja polar, tapi dia punya tinggi. Jadi kita bahas polar di silinder. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Aku nggak akan itu karena panjang lebar. Aku juga ada nulisin di sini tentang silinder dan bola secara lumayan lengkap lah ya. Walaupun cuma rangkumannya doang. Tapi yang pengen aku apa ya? Yang pengen aku jabar itu rumus dari generalisirnya, perumumannya. Yang pertama kita punya DS. DS-nya apa? DS di sini adalah panjang dari atau partisi panjang vektornya. Ya kita bisa bilang mungkin aku akan gitu ya sampaikan dan itu yang di sini aja yang penting-penting. Nih, DS itu adalah partisi panjang vektornya. Kemudian ya kita punya DS. Ya, dengan DS di sini tuh adalah si vektor partisi perpindahan vektor atau partisi vektor perpindahan sama aja. Ya, mungkin aku akan lebih jelasin lebih detail nanti waktu masuk latihan soal. Aku akan ya tulis-tulis gini aja dulu. Kemudian apa lagi yang penting? Basis vektor, ya basis vektor yang penting. Oh tapi ya nanti yang basis vektor ini nggak usah deh. Nanti kita akan lihat aja di pembahasan soal. Oke kita akan itu dulu deh jelasin beberapa variabelnya yang penting. Nah ininya di sini kita punya biasanya yang ditanya itu adalah si panjang vektornya ds kuadrat ini dan kita lebih gampang memperoleh ds kuadrat daripada langsung partisi vektor perpindahan ds-nya dulu. Jadi pastiin kalian nyari ds kuadratnya dulu, baru nanti nyari ds, karena itu lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Akan kita bahas latihan soal habis ini. Nah, itu rumusnya kayak gini, di mana H di sini itu adalah si faktor skala. Faktor skala. Gitu. Oke, kemudian ds itu juga bisa dijabarkan seperti ini. Kemudian kita diperkenalkan suatu notasi yang namanya basis vektor, di mana basis vektor ini itu bisa dikaitkan dengan ds. Jadi mungkin kalian di sini udah lumayan ngerti kaitannya gimana. Biasanya kita nyari ds-nya dulu. Setelah dapetin ds-nya, ds kuadratnya. Setelah dapetin ds kuadratnya, kita bisa nyari ds. Nah dari ds itu ada variabel bn ini, atau mungkin di soal lebih dituliskan sebagai an, itu nggak masalah. Tapi intinya dari ds ini kita bisa nyari si b ini, karena b ini itu ada di dalam perumusan ds-nya. Nah kemudian dari sana nanti kita bisa dapatkan vektor satuannya dengan membagi si bn ini terhadap panjang vektor panjang basis vektornya. Itu yang penting. Terus kemudian ini aku agak cepat aja ya. Kalau kalian mau itu nanti baca sendiri bisa. Karena aku akan ke latihan soal aja habis ini. Selanjutnya ada operasi vektor dalam koordinat yang ortogonal. Ini keguna banget. Formulasi ini keguna banget. Daripada kita ngafalin formulasi untuk tiap koordinat, kayak misalnya kita mau mindahin dari koordinat kartesius ke koordinat bola, kita hafalin rumusnya. Kita mau mindahin dari kartesius ke silinder, kita hafalin rumusnya. Dari kartesius ke polar, kita hafalin rumusnya. Itu kan banyak banget ya. Nah, kalian bisa ngafalin persamaan-persamaan di sini aja, mungkin yang panjang. Tapi kalau kalian hafal semua rumus-rumus di operasi vektor ini, itu akan sangat membantu
entah nanti yang diminta di soal itu transformasi koordinat apa jadi apapun itu kalian akan bisa gitu. Dan ini sulit kalau diomongin, jadi kalian baca-baca aja sendiri dan hafalin. Yang paling panjang ini sih, ini memang ada kambing ya, cuma dia udah. Kemudian tensor kartesian, nah ini oke, intinya di sini tensor itu dia berbicara tentang perumuman dari vektor dan skalar. Jadi kita tahu skalar itu tensor yang 0, vektor tensor yang 1, dan kemudian ada tensor yang 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana tensor rank M itu didapat dari direct product tensor M-1. Jadi misalkan kita mau mendapatkan ini ya, kita mau mendapatkan tensor rank 3 misalkan. Jadi, aku lupa, AB. Oke. Rank 2 deh. Misalnya kita mau dapatkan tensor rank 2, TAB di sini. Nah, ini tuh kita melakukan direct product yang persamanya diberikan sebagai berikut nih. Terhadap dua tensor yang di bawahnya. Jadi kita tahu kalau U1, U2, U3 dan V1, V2, V3 di sini, itu kan sebenarnya adalah vektor kan. Di mana vektor itu adalah tensor rank 1, ya kan. Nah, dengan mendirect product tensor rank 1 sesama tensor rank 1 kayak gini, kita akan mendapatkan ini, yang mana ini adalah tensor rank 2. Jadi, paham ya? Tensor suatu rank itu bisa dicari dengan mendirect product atau mengalikan langsung dua tensor rank di bawahnya. Ininya kayak gitu. Ini nggak terlalu penting, kita skip aja, dia itu cuma notasi doang. Nah, kemudian udah, kita mulai masuk ke notasi-notasi tensor yang emang jelimet dan kalau pertama kali belajar pasti bikin stres. Tapi nggak apa-apa, karena di bab ini nggak terlalu ditekanin itu, kecuali operasinya, yaitu ada delta Kronecker dan Levi-Civita. Ini yang penting. Karena ini kerap muncul di operasi-operasi tensor. Gampang sebenarnya, delta Kronecker tuh ngomong, dia nilainya 1 kalau I sama dengan J, dan nilainya 0 kalau I nggak sama dengan J, atau selain I dan J kan artinya berarti I tidak, I tidak sama dengan J ya, gitu. Nah, ini contoh aplikasinya di mana? Kita bisa lihat di dot product. Kenapa dot product? Karena kita tahu kalau misalkan kita punya vektor A dan B, kalau misalkan kita dotkan A dan B, dan vektor A maupun B itu dia searah, atau nilainya sama, vektor satuannya setidaknya arahnya vektor satuannya sama, vektor A dan vektor B, maka nilai dari vektor satuannya ketika di dot product adalah 1. Tapi ketika kemudian A dan B itu nggak sama dengan 1, atau lebih tepatnya mereka saling tegak lurus, saling ortogonal kayak gitu, mereka akan menghasilkan dot product yang nilainya 0. Jadi di sini delta Kronecker itu juga bilang tentang suatu sifat ortogonalitas. Kalau misalkan dia satu arah, arahnya sama, nilainya 1. Kalau misalkan dia beda, nilainya 0. Atau lebih tepatnya kalau di Cartesian ya, jadi kalau dia mereka saling tegak lurus. Gitu. Kemudian kita akan bicara tentang Levi-Civita. Levi-Civita ini dia lebih kompleks dari delta Kronecker. Dia nilainya bisa berupa 3 wujud, 1, min 1, dan 0. Dia nilainya 1 ketika IJK-nya itu permutasi, aku lupa, genap kali ya? Aku lupa, genap ya. Tapi katakanlah 1 untuk nilainya permutasi maju lah. Jadinya 1, 2, 3, 2, 3, 1, atau 3, 1, 2. Atau gampangnya gini, kalian tinggal buat ini aja. 1, 2, 3. Nah, kalau dia urutannya maju kayak gini, maka dia positif. Atau nilai Levi-Civitanya itu adalah 1. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 kayak gini, nilainya 1. Kemudian kalau misalkan 2, 3, 1 nilainya 1, dan kalau 3, 1, 2 nilainya juga 1. Tapi kalau dia berlawanan arah ke arah sebaliknya kayak gini, dia nilainya adalah minus 1. Dimana kita bisa lihat ketika dia misalkan 2, 1, 3, 2, 1, 3 di sini, berarti nilai dari Levi-Civitanya min 1. Sedangkan kalau misalkan ada indeks yang berulang, misalkan I dan J-nya itu sama, ya ini antara I sama dengan J, atau J sama dengan K, atau I sama dengan J, dan seterusnya, maka bisa dipastikan nilai Levi-Civitanya itu 0. Udah sih, terus sistem koordinat umum ini jarang dibicarakan karena lebih kompleks. Sebenarnya nggak sekompleks itu, cuman lebih gampang bagi kita yang udah kenal dari SMA, koordinat kartesius, untuk bicara transformasi koordinat kartesius itu. Yang mana koordinat kartesius itu adalah salah satu contoh dari koordinat yang linear, transformasinya, dan bersifat ortogonal, seperti yang udah dibahas di awal. Gitu. Ya, kurang lebih gitu dari catatan. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari itu catatan ini?
Mungkin nanti kalian juga bisa baca sendiri sih. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke ini yang mungkin aku nggak akan secepat tadi pace-nya, kita akan turunin dan akan bahas di sini. Oke, nomor 1 dulu. Karena aku dikasih waktu cuma sekitar 45 menit dan aku udah bahas tadi materi yang lumayan memotong waktu. Jadi di sini aku nyiapin 3 aja. Untuk nyiapin kalau misalnya ada yang mau tanyain juga. Nah, ini aku hapus dulu. Tidak. Aku berjunya. Oke, kita bahas nomor 1. Diberikan kaitan antara komponen-komponen sistem koordinat kartesian dengan koordinat silinder parabola sebagai berikut. Di mana di mana X2 adalah setengah dari U kuadrat dikurangi V kuadrat, Y adalah U dikalikan dengan V, dan Z sama dengan Z. Jadi, sistem koordinat yang kita kenal, kartesius, polar, silinder, bola, itu tuh cuma 4 atau cuma segelintir dari banyaknya sistem koordinat yang ada secara keseluruhan di matematika. Itu pun kalau kita masih bicara tentang sistem koordinat yang parabola. Kita akan menemui sistem koordinat yang mungkin nggak parabola, terus transformasinya nggak linear, dan lain sebagainya. Yang ini banyak banget. Nah, salah satu di antaranya itu adalah ini nih, yaitu sistem koordinat silinder parabola. Yang kemudian transformasinya terhadap kartesian diberikan sebagai berikut. Nah, kemudian dari sini kita disuruh nentuin nilai ds kuadrat, faktor skala, partisi vektor perpindahan ds, elemen volumenya, basis vektor A, vektor satuan E untuk setiap sistem koordinatnya. Oke, kita bicara tentang ds dulu deh. Kita tahu tadi kalau misalkan ds, lupa kita tadi ini aja, ds itu bisa dicari dengan ini nih. Mana ds? Bentar, itu sih. Nah, ini dia. Nih, ds itu bisa dicari dengan berbagai cara. Nih, ya ds kuadrat tuh, ds kuadrat tuh definisinya adalah perkalian dot antara partisi elemen vektor perpindahan ds. Nah, dia bisa dicari pakai berbagai cara. Salah tiganya mungkin yang paling terkenal itu dx kuadrat dy kuadrat dz kuadrat untuk kartesius. Terus ini untuk bola udahan. Dan untuk koordinat silinder kita akan dapatkan ini nih, dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, kalau misalkan di soal itu dan dikasih tahu di antara ketiga sistem koordinat itu, kita langsung pakai itu aja. Kenapa? Karena lebih gampang. Karena kalau kalian pakai generalizer-nya di sini ds pun itu kita harus tahu setidaknya salah satu koordinat yang dipakai. Jadi kita tahu kita belajarnya bola kartesian. Oh ya, sorry, aku kan sudah lebih rapi. Nah, di sini dari ketiga ini kita kan nggak tahu bola di soal ini ya, maksudnya kan kita nggak dikasih tahu bola, kita nggak dikasih tahu silinder juga, karena silindernya pun di sini silinder parabola, jadi dia beda dengan silinder biasa. Yang kemudian kita hanya dikasih tahu ini nih, sistem koordinat kartesian, sehingga udah pasti kita pakai yang kartesian ini dong. Nah, dari kartesian tadi kita tuh tahu kalau misalkan ds kuadrat bisa didefinisikan sebagai dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, masalahnya di persoalan ini kita cuma dikasih tahu kaitan antara komponen-komponennya tuh 3 itu doang, x, y, z doang. Kita nggak dikasih tahu partisi-partisi dx-nya berapa, d-nya berapa, dan dz-nya berapa. Makanya kita perlu cari dulu nilai dari dx, dy, dz-nya. Gimana cara cari dx, dy, dz-nya? Kita bisa pakai pengetahuan termodinamika, karena ini lebih dijelaskan di termodinamika, di mana dx itu bisa kita cari pakai kayak gini nih. Do x, do u dikalikan dengan du, ditambah dengan do x, do v dikalikan dengan dv. Kenapa? Karena di sini kita dikasih tahunya tuh koordinatnya tuh x, y, z, dan uv variabelnya. Ya kan? Makanya kita menurunkan dx ini terhadap du dan dv. Menurunkan parsial si dx ini terhadap u dan v. Gitu. Dimana kalau misalkan kalian mau ngecek ini benar atau enggak, tinggal kali aja. Seakan-akan kita nyoret. Jadi ini nggak sepenuhnya benar dalam matematika. Cuman bisa
kita dekati lah. Jadi kayak DU-nya tinggal coret aja dan kita udah terpenuhi. Oh di sini DX dan DX tuh dimensinya sama. Kalau misalkan DU dan DU atau DV dan DFP-nya kita sama-sama coret. Kurang lebih kayak gitu. Nah, udah. Ya udah. Berarti kita di sini tinggal nurunin parsial terhadap U dari fungsi X, di mana X setengah U kuadrat dikurangkan dengan V kuadrat. Kemudian ini DU, jangan lupa ditambahkan dengan kita menurunkan parsial terhadap variabel V dari setengah U kuadrat minus V kuadrat. Jangan lupa DV. Udah, kita akan dapatkan, kalau kita turunkan U, berarti yang ini hilang, ya kan? U kuadrat jadi 2U dibagi 2 DU, jangan lupa ditambahkan dengan ini gantian yang hilang, berarti ini dikurang ya, dikurangi 2V dibagi 2 dikalikan dengan DV, sehingga kita akan dapatkan UDU dikurangkan dengan VDV. VDV. Mungkin aku akan kotakan dulu karena ini penting. Kemudian kita bisa cari nilai dari partisi DY-nya, di mana partisi DY terhadap variabel U dan V di koordinat silinder parabola ini, kita bisa lakukan hal yang sama nih, yaitu DY, DU dikalikan dengan DU ditambahkan dengan DY, DV dikalikan dengan DV. Lebih kayak gitu. Di mana DY, DU itu kita bisa lakukan turunan parsial terhadap Y, di mana Y adalah U dikalikan V. DU, ditambahkan dengan DV dari UV kali DV. Sehingga kita akan dapatkan nilainya adalah VDU ditambahkan dengan UDV, ya kan. Jadi ini adalah partisi DY terhadap koordinat UV. Silinder parabola tadi. Yang terakhir DZ. Nah, karena Z itu sama dengan Z, di sini ya udah berarti kita tahu kalau DZ sama dengan DZ, udah langsung ya gitu aja, nggak masalah karena dia nggak mengandung variabel U dan V, jadi kita nggak perlu lakukan turunan terhadap U dan V seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan si fungsinya itu punya variabel lain kayak UV di sini, kita perlu turunkan secara parsial terhadap variabel-variabelnya. Sedangkan kalau dia satu doang ya udah berarti ya udah karena DZ itu ya udah berarti DZ sama dengan DZ gitu. Partinya akan sama-sama DZ kayak gitu. Nah, kemudian kita kembali ke kasus kita di mana kita disuruh nyari DS kuadrat ya. Nah, DS kuadrat ini mungkin aku kotak kayak gini. DS kuadrat ini menurut koordinat kartesian kita bisa gunakan persamaan ini nih, di mana DX kuadrat ditambahkan dengan DY kuadrat ditambahkan dengan DZ kuadrat. Nah, DX kuadratnya kan kita udah tahu ini kan. Ya udah tinggal masukin aja berarti. UDU min VDV, UDU min VDV dikuadratkan, jangan lupa ya, ditambahkan dengan DY. DY-nya itu adalah, ini juga perlu kita kotakin. Nah ini ya, VDU ditambahkan dengan UDV, dikuadratkan, ditambahkan dengan DZ kuadrat. Nah, sehingga kita akan dapatkan tiga kuadratin aja masing-masing. Ini U kuadrat, DU kuadrat, minus 2UV, DU, DV, ya, ditambahkan dengan V kuadrat, DV kuadrat. Itu adalah untuk yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, V kuadrat, DU kuadrat, tambah 2UV, DU, DV. Ini emang lebih capek. Apa ya, kok konsepnya itu sebenarnya gampang. Cuman emang capek dan ribet nulis itunya aja sih, ngejabarinya. Ini U kuadrat, DV kuadrat. Nah, ini adalah untuk yang ini. Oke. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan ya udah tinggal DZ kuadrat. Gitu. Oke. Ya benar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini 2 UV DU DV itu sama dengan 2 UV DU DV, tapi satunya plus, satunya minus. Jadi bisa kita coret. Ya kan? Sehingga kita punya U kuadrat DU kuadrat tambah V kuadrat DU kuadrat ditambahkan V kuadrat DU kuadrat tambah U kuadrat DV kuadrat tambah DZ kuadrat. Atau kalau aku gabung-gabungkan antara sesama, enggak, ini ada yang salah ya, DU kuadrat. Oh, ini V kuadrat, sorry. Ini DV. Nah, kalau kita gabungkan sesama DU kuadrat dan DU kuadrat dan DV kuadrat dengan DV kuadrat, kita akan dapatkan U kuadrat tambah V kuadrat DU kuadrat ditambahkan ini juga U kuadrat tambah V kuadrat DV kuadrat tambahkan dengan DZ kuadrat. Nah,
Udah, ini yang ditanyakan sebagai ds kuadrat atau partisi dari si panjang vektornya gitu. Ya, ini emang agak ribet, tapi konsepnya sebenarnya simpel. Kita lihat aja, di soal itu diminta atau diberikan transformasi koordinat apa terhadap apa. Kita kenal yang mana, karena di sini disuruh transformasikan antara kartesian menjadi silinder bola, atau kebalikannya, kebalikannya, silinder bola menjadi kartesian. Karena kita ngubah si silinder bola ini jadi kartesian yang x, y, z ini. Berarti kan yang kita kenal kan kartesian kan, karena kita nggak tahu silinder bulat nih sebelumnya. Ya udah, kita bisa dekati dengan ds kuadrat yang punyanya kartesian, yaitu yang dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Terus sudah cari aja dx-nya itu berapa, dy-nya berapa, dz-nya berapa. Nah, setelah dapat ini, kita tentukan faktor skalanya. Nah, faktor skalanya dapetin dari mana? Dari definisi lain dari ds ini. Jadi ds kuadrat itu kalau kita lihat persamaannya juga bisa diberikan sebagai nih, H1 dx1 kuadrat, H1 dx1 kuadrat ditambah H2 dx2 kuadrat tambah H3 dx3 kuadrat. Ya, benar. Di mana X1 di sini itu adalah X untuk sistem kita ya. X2 di sini adalah Y, dan X3 di sini adalah Z. Sehingga kita punya ds kuadratnya itu sama dengan HX dx kuadrat tambah HY. Bentar. ds kuadrat kita kan di sini adalah variabel U dan V ya. Dan Z, maaf. Berarti sedikit aku ganti. Ya, kita sesuaikan juga dengan variabel yang ada pada ds kuadrat kita ya. Karena ds kuadrat kita itu di sini variabelnya U, V, dan Z. Kita lihat partisinya aja, DU, DV, DZ. Berarti kita X1, X2, X3-nya itu adalah U, V, dan Z. Sehingga kita punya HU kali DU kuadrat tambah H. Ini kuadrat. Nah, ini kuadrat. Hanya kuadrat juga kan ya? Iya, benar. Kuadrat, dan kuadrat. Sorry. HV kuadrat dV kuadrat dan HZ kuadrat DZ kuadrat. Nah, oke. Setelah ini, ya udah, berarti kita bisa cocok logikan dengan yang kita sudah dapatkan sebelumnya untuk si DZ kuadrat ini. Ntar ini aku copy aja. Nah, ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan kalau di sini di depan DU kuadrat itu kan ada HU kuadrat. Tapi dia juga sama dengan U kuadrat tambah V kuadrat. Di depan DV kuadrat itu juga sama. Pakai itu deh. Di sini ada U kuadrat tambah V kuadrat. Sedangkan di depan DZ kuadrat itu nggak ada apa-apa di sini. Sehingga kita bisa kumpulkan informasinya. HU kuadrat itu sama dengan U kuadrat tambah V kuadrat. Sehingga HU sama dengan akar dari U kuadrat tambah V kuadrat. Itu. Kemudian di sini HV kuadrat itu sama dengan U kuadrat plus V kuadrat juga kan. Sehingga HV itu sama dengan akar dari U kuadrat tambah V kuadrat. Sedangkan kalau yang ini sudah dikalikan dengan 1 dong. Sehingga kita dapatkan HZ kuadrat itu sama dengan 1 atau HZ-nya sama dengan 1 juga. Udah, itu yang ditanyakan pada soal faktor skala. Gitu. Oke. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah terkait dengan partisi vektor perpindahan. Nah, ini sejalan dengan yang aku bilang tadi. Jadi di awal kita biasanya tuh dicari semua ini kan. Tapi kita biasanya nyari si df kuadratnya dulu. Kenapa? Karena df kuadrat tuh bisa dicari sesimpel ini. Ya, ini nggak simpel sih, yang ribet sih perjalanannya. Cuman kan konsepnya simpel. Kita berangkat dari pengetahuan kita tentang koordinat kartesius. Nah, habis itu baru kita dapatkan ds-nya. Kenapa? Karena ds tuh bisa dicari setelah dengan mudah setelah kita mendapatkan ds kuadrat dan komponen-komponennya. Jadi kita lihat aja di sini, kalau ds itu H1 dx1 x1, benar ya. ds vektor sama dengan H1 dx1 x1 ditambahkan H2 kali dx2 kali x2 tambah H3 kali dx3 kali vektor
dari lepas masukin aja kan. H1 di sini itu kan sama dengan HU. Terus DX1 itu berarti DU ya. Terus ini berarti ya kita bisa bilang sebagai U kayak gini. Terus ini HV, DV, vektor satuan V, dan yang terakhir HZ, DZ, vektor satuan Z atau K misalkan bisa aja bebas. Nah, yaudah tinggal masuk ke sini aja. U-nya kita udah dapatkan di jawaban sebelumnya, U kuadrat tambah V kuadrat, DU, U kayak gini, ditambah dengan HV-nya itu adalah akar dari U kuadrat tambah V kuadrat juga, D, V, arah V, ditambahkan dengan HZ-nya itu sama dengan 1, atau nggak usah kita tulis saja, tinggal DZ dikalikan dengan vektor satuan Z. Udah sesimpel ini. Sorry. Nah, ini adalah jawabannya. Oh ya, soal ini mungkin yang menjadi muridnya Profesor Jusak itu tidak kaget lagi karena ini udah beberapa kali diulang. Tapi aku pengen ngerjain ini karena di satu nomor ini itu konsepnya kepake banyak banget. Bahkan terkait hampir semua sama di transformasi koordinat itu kepake. Jadi aku milih soal ini untuk dikerjakan ulang. Dan mungkin anak-anak yang dari kelas lain kan belum dapat juga. Jadi kita ambil cara kerja langkah-langkahnya aja. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah dapatkan vektor partisi vektor perpindahannya, kita disuruh cari elemen volumenya. Nah, kalau elemen volume ini, nah aku lupa. Di matkul apa ya? Antara listrik magnet atau apa gitu yang kepake? Atau mekanika dulu? Aku agak lupa. Pokoknya di volume itu bisa dicari tinggal dengan, oh iya aku belum masukin di sini kayaknya. Ya, ketinggalan dikit lah ya. Di volume itu bisa dicari dengan kita ngarahin dx, dy, dz. Kenapa begitu? Misalkan kita punya suatu bola, terus kita nyari volumenya. Yang kita tahu itu adalah fungsi volume X kayak gini. Jangan X deh. Misalkan karena bola R, theta, dan V. Misalnya kayak gitu. Kita tahu fungsi ini adalah suatu fungsi, terus kita disuruh nyari volume lengkapnya. Volume lengkapnya. Berarti kan kita bisa nyari dengan pakai V sama dengan V total misalkan. V total sama dengan integral dari V dV kan. Dimana V di sini itu adalah fungsinya R, delta, dan V. Itu terhadap dV nanti. Nah, kalau misalnya kita jabarin, itu integralnya kita bisa buka menjadi kayak gini nih. VR, theta, V. Ini dV-nya tuh menjadi R kuadrat sin theta D. DR, D theta, dV ya, kurang lebih kayak gitu. Sehingga aku agak lupa. Nah, tapi ya ini kalau misalkan kita punya koordinatnya adalah koordinat bola langsung sebagai contoh aja untuk koordinat bola kayak gitu kan. Sedangkan untuk di kasus soal ini itu kan kita pakainya koordinat kartesian kan. Atau kita juga bisa cari sebenarnya pakai koordinat silinder parabolanya, tapi lebih gampang kita pakai koordinat atau pakai koordinat bola. Iya, pakai koordinat. Kayaknya silinder parabola lebih gampang sih, karena kita udah ngajarin H1, H2, H3-nya dalam UV ya. Jadi, sorry, agak lupa dikit. Oke, intinya di volume di sini, itu kita bisa cari dengan ini nih, rumus generalize-nya, rumus umumnya, itu adalah dV sama dengan H1 kali H2 kali H3 dari dx1, dx2, dan dx3. Gitu. Nah, rumus ini itu sebagai salah satu contohnya aja, di mana karena di Kartesian itu faktor skala dari x, y, z sama dengan 1 semuanya, maka kita punya di ini 1 kali 1 kali 1 baru dx, dy, dz gitu. Nah, tapi kita bisa pakai itu langsung. Tapi di sini masalahnya itu, ya kita bisa. Sebenarnya kalian jawab kayak gini aja juga udah benar sih. Kecuali, bentar, aku lupa. Iya, sebenarnya kalian jawab kayak gini aja juga udah benar. dv sama dengan dx, dy, dz gitu kan. Cuman kayaknya soal ini mungkin minta dalam variabel koordinat silinder parabola. Jadi mungkin kita akan coba jawab pakai cara yang itu, satunya lagi. Nah, kalau kita pakai silinder parabola tadi, kita tahu H1-nya sama dengan, atau langsung aja kali ya, H1-nya sama dengan HU, H2-nya HV, H3-nya HZ, di sini DU, DV, DZ. Nah, udah kurang lebih kayak gitu, sehingga kita tinggal kalikan aja. HU-nya itu adalah akar U kuadrat tambah V kuadrat. HV-nya juga sama, dia U kuadrat tambah V kuadrat. Dikalikan HZ-nya 1, dikalikan dengan
partisi dari partisi dari komponen ini koordinatnya du, dv, dz. Sehingga kita akan dapatkan u kuadrat tambah v kuadrat dari du, ini kurung kali ya, du, dv, dz. Gitu. Udah, ini jawabannya. Ini adalah dv ini. Sehingga nanti kalau misalnya kita disuruh nyari v totalnya, kayak contoh dari bola aku tadi, ya udah ini bisa diintegralkan pakai integral 3 biji, u kuadrat tambah, ini harusnya ada misalkan fungsi v-nya dalam u, v, dan z, baru dikalikan dengan u kuadrat tambah v kuadrat, du, dv, dz. Nah, ini dia. Oke, ini salah satu contoh aplikasinya. Contoh aplikasi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu kita akan masuk kepada basis vektor A. Nah, basis vektor A ini adalah basis vektor yang diminta terhadap koordinat, transformasi koordinatnya. Karena di sini kita transformasi ini menjadi koordinat silinder parabola gitu ya. Ya udah, nanti basis koordinat ini akan ada untuk masing-masing basis komponen sistem koordinatnya. Sebagai contoh, karena kita pakai sistem tadi silinder parabola, sehingga A di sini tuh dia akan punya untuk komponen U, A untuk komponen V, dan A untuk komponen Z. Nah, sedikit hati-hati ya, kalau misalkan di catatanku tadi, itu aku nulis basis koordinatnya pakai variabel B, karena kan basis B. Ya. Jadi kan harus sedikit hati-hati, tapi persamaannya sama kok. Jadi basis koordinat di sini itu bisa kita cari dengan misalkan AN kali ya, basis koordinat AN kayak yang dinyatain di sini. Nah, itu bisa dicari dengan menjumlahkan dx terhadap dxn, dy terhadap dxn, dz terhadap dxn. Artinya apa? Atau kita bisa langsung nyari juga dengan d dxn. Jadi kalau misalkan kita mau nyari AN, aku langsung pakai rumus reagentnya aja. Itu do xn terhadap s ini. S-nya itu vektor ya. Kayak gini. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya kita mau nyari AU gitu ya, ya udah, berarti kita ininya terhadap do U S-nya ini. Gimana caranya atau berapa nilainya? Sorry, itu. Nah, kayak ini. Ya udah, kita tinggal nurunin. F tadi kita punya apa? Bentar. Kalau misalkan, iya benar. Iya benar. Oke. Wait, aku agak lupa. Yang itu caranya adalah dengan iya, kita belum nyari DS-nya ya. Kita masih nyari DS-nya. Kita masih pakai dalam DS ya, jawaban kita tadi. DS-nya ribet kalau di integrasi. Bentar, mungkin kita pakai cara satunya. Oh iya, ya, ini lebih gampang. Kita pakai cara yang ini aja, yang dalamnya aja. Ya, jadi itu. Karena ini lebih sulit, karena kita belum dapat S-nya tadi. Kita masih dapat cuma partisi DS-nya kan. Jadi kita nggak boleh langsung ngebagi DS itu terhadap DU. Itu apa? Karena ya, hati-hati di sini. Aku langsung kasih contoh aja deh. Ini hati-hati, yang perlu dihati-hatiin, DS, DS, DU di sini itu nggak bisa kita cari langsung kayak DS, DU-nya sebagai berikut. Jadi kayak DS-nya tuh kan kita tadi udah dapatkan nilainya ini ya, UV sepanjang masa ini U akar, bentar, ya ini akar dari U kuadrat, panjang akar U kuadrat tambah V kuadrat, apa tadi? Ya inilah ya, pokoknya kalian, aku pakai warna hijau deh, biar sama hijau. U kuadrat tambah V kuadrat DU. U kuadrat tambah V kuadrat DU. U ini dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian kalian tinggal bagi aja dengan gampangnya dengan variabel DU. Terus nanti kayak DU-nya, coret dan sebagainya, itu nggak bisa. Karena di sini ini itu secara utuh, secara kesatuan merupakan operasi turunan ya kan, dimana DDU itu menjadi satu kesatuan dan dia nggak bisa dipisahkan, dan dia beda dengan konsep pembagian meskipun lambangnya sama, ada pembagian kayak gini, tapi itu konsepnya bukan pembagian tapi turunan. Jadi kita bisa lakukan itu biar gampang aja, kita mungkin pakai cara yang kedua tadi ya, dimana AU berarti kita menurunkan masing-masingnya do X do U arah I ya, atau
ya I boleh lah ya. Terus do Y, do U arah D, dan do Z, do U arah K gitu. Nah, kita tadi udah ngelakuin itu kalau nggak salah atau belum ya? Oh belum ya, kita langsung satu kesatuan ya. Ya udah, tapi nggak apa. Kita berarti udah kan ini kan. Nah ini do X do U itu kan ini kan berarti dimana nilainya adalah 2U DU. Ya udah berarti sorry 2U. Nah kita tulis ulang deh biar nggak bingung. Sorry ini bukan yang ini. Nah sensor. Nah ini dia. Oke kita tuliskan ulang aja. Do U dari X-nya itu adalah setengah U kuadrat min V kuadrat I tambah do U dari Y, di mana Y itu adalah U kali V arah J, dan do U dari apa itu fungsi Z ya berarti Z arah K. Nah kalau misalnya kita lakukan turunannya kayak itu, kita akan dapatkan turunan parsialnya, kita akan dapatkan di sini 2U arah I, kemudian yang ini adalah tambah V arah J, ditambahkan dengan K kayak gitu. Semoga benar ya? Ya, semoga benar. Ya, harusnya benar sih. Sorry. Yang ini do U-nya tuh 0 ya? Iya, ini 0. Sorry. Ya, udah. Berarti gini doang. Nah, kemudian AV, udah ini berarti jawabannya. AU. Kayak gitu. Kemudian AV kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu do X do V arah I tambah do Y do V arah J tambah do Z do V arah K, di mana do X do V itu berarti do V dari tengah U kuadrat minus V kuadrat arah I tambah do V dari UV arah J, dan do U dari do V dari Z arah K ya, dimana ini akan menghasilkan min 2V arah I ditambah dengan U arah J, dan itu juga 0. Oke, yaudah, jadi ini adalah KV yang kita cari, yang ditanyakan pada soal gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk UVZ ya, AZ, dimana do Z dari ini setengah U kuadrat min V kuadrat arah I, agak bosan juga sebenarnya nulisnya, ini apa? Nah, ini itu U kali V dari arah D, dan do Z dari Z arah K. Nah ya ini kenapa aku tulis lengkap, karena aku mau nunjukin ini kan 0 tambah 0, ini cuma langsung jadi 1 kan dari K kan, sehingga Z ini itu sebenarnya ini ya kurang lebih kayak gini, sehingga sebenarnya yang tadi aku bilang kayak misalkan ini ya, dia kan di dalam variabel ini kan dz sama dengan z kayak gini, z sama dengan z kayak gini doang kan, makanya kita nggak perlu lakuin poin yang sama kayak dx dan y karena dia nggak mengandung variabel uv. Sebenarnya di sini kalian boleh tuliskan do x do v dikalikan dv, tapi do x ini do x do z, terus kalian kalikan dengan do z, tapi nanti akan sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kalau kalian lakukan ini, turunkan terhadap variabel U dan V, itu juga masing-masing nilai nanti pasti akan sama dengan 0. Karena dia nggak punya variabel U dan V, tapi kita turunkan terhadap U dan V. Pun begitu, kalau misalkan, ini deh, aku coba contohin ya. Di sini kita boleh aja nulis tambah do X do Z, dikalikan dengan variabel dz. Tapi kan di sini, itu kan dia nggak ada variabel Z kan. Sehingga di sini nanti dia pasti akan sama dengan 0 gitu. Pun demikian untuk yang ini, kalau kalian mau lakukan ini juga boleh, dan mungkin kalau waktu kalian banyak, aku sarankan tulisin aja karena lebih lengkap gitu kan. Tapi dia akan sama dengan 0 karena di sini dia juga nggak ada variabel Z. Sedangkan kebalikannya, di yang Z ini dia cuma ada variabel Z doang, dia nggak punya variabel U dan V kan. U dan V itu dia nggak punya. Sehingga kalau kita lakukan sama kayak gini, di mana mungkin ini aku bisa tuliskan do Z do U DU tambah dengan do Z dv
dari dv dv itu nilainya nanti tetap aja akan sama dengan 0. Jadi kayak daripada capek-capek kayak gitu kalian nggak usah tulis aja kalau waktu kalian nanti mepet, tinggal kita lihat dia punya variabel apa, kita turunkan terhadap variabel tersebut. Nah, gitu. Karena sama aja nih, kalian jabarin panjang-panjang, hasilnya tuh akan tetap sama dengan 0 dan hasilnya cuma kayak gini doang. Jadi ya kita harus cermat variabel apa yang ada di dalam persamaannya. Ya udah, berarti hasil sama dengan K. Nah, terakhir dari soal ini itu diminta untuk dapetin si E-nya ya atau vektor satuannya. Ya udah, berarti kita bisa cari aja E dari U itu bisa kita dapatkan dari basis vektor U basis vektor U dibagi dengan panjang basis vektornya ini itu. Sehingga kita dapatkan ini nih, itu ini kan ya, 2 UI tambah 2 UI ditambah VJ gitu ya, tambah VJ dibagi dengan panjang. Nah, panjang vektornya itu adalah 2U dikuadratkan tambah dengan V kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan 2UI tambah VJ dibagi dengan akar 4U kuadrat tambah dengan V kuadrat. Itu. Ini adalah untuk ya, ini adalah untuk vektor satuan komponen U. Nah, kemudian untuk vektor satuan komponen V, kita bisa lakukan hal yang sama, di mana AV per panjang basis vektor AV, di mana, nah ini ada yang salah nggak? Benar. Iya, benar kok. Wait. B-nya itu, benar kok. Iya, benar kok, benar. Oke. Di sini berarti kita punya min 2VI ditambah UJ, ini dibagi dengan akar min 2V, min 2V kuadrat tambah U kuadrat. Sama dengan min 2VI plus UJ per akar dari 4V kuadrat tambah U kuadrat. Nah, ini adalah si vektor satuan V. Nah, kemudian yang terakhir EZ ya udah. Ini kita bisa lihat kalau dia sisanya udah tinggal K, atau kalau agak kurang yakin ya udah nggak masalah. Kita ituin lakukan hal yang sama. Basis vektor AZ dibagi dengan panjang vektor AZ. Nah, berarti kan dia K gitu ya, dibagi dengan panjangnya adalah akar dari 1. Yaitu sama dengan K itu sendiri dong. Gitu. Karena sebenarnya dia udah vektor satuan kan wujudnya. Jadi ya dia adalah dirinya sendiri gitu. Itu untuk nomor 1. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Mungkin ini yang paling panjang. Tapi ini soal-soal selanjutnya nggak sebegitu panjang kok. Lebih manusiawi lah. Ada yang mau tanya, Pak? Mungkin hitung sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Soal selanjutnya, bentar. Aku masih berapa menit? Katanya si Dietrich tadi butuh 30 menit aja, makanya aku agak ngaret jawab. Ya mungkin kita sidangnya nomor 2 bahas kali ya, karena nomor 2 itu juga sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman masuk materi. Oke. Ya mungkin nanti kalau nggak bahas nomor 3 lah. 3 tuh kayaknya nggak akan masuk dalam ujian sih. Cuman kenapa 3 aku ambil, karena dia kalau kita ngerjain itu kita belajar juga konsep dari Lewis Civita dan delta kronecker. Tapi oke lah, kita dari nomor 2 dulu. Tentukan dari divergensi dari ini ya, dari vektor ini. Oke, dengan R, theta, dan Z adalah variabel dalam sistem koordinat silinder. Oke, dimana dalam koordinat silinder kita tahu, mungkin besok ini akan dikasih di soal, tapi karena ini latihan doang, jadi nggak ada. Nah, aku agak lupa juga DF-nya silinder itu apa ya tadi ya? DR tambah, benar aku agak lupa. EDR. Aku lupa benar. Kita lihat contekan deh. Yang koordinat silinder DS-nya tuh adalah nih DR R theta, DR R theta, R topi tambah R D theta, theta topi tambah DZ dari arah theta. Nah, kurang lebih gini. Dimana kita tahu tadi bentuk umum dari DS itu kan adalah R1
dx1 kali arah dari x1 tambah h2 dx2 arah x2 tambah h3 kali dx3 kali x3 arah dari x3 ya. Sehingga kita tahu kalau di sini H1 yang sama dengan HR itu nilainya sama dengan 1. Ya kan? Karena di sini dia nggak ada apa-apa tuh. Kemudian H2 yang dia ada di belakang ini, H2 itu kan berarti H theta ya. Jadi dia di belakang D theta, theta topi. Nah, jadi apa? Ya si R ini kan. Berarti H theta, ya benar. H theta adalah si R dan H3 yang sama dengan Hz, dia juga akan sama dengan 1. Karena di sini dia nggak ada koefisien apa-apa. Berarti sama dengan 1 koefisiennya. Udah, setelah mendapatkan ini, kita langsung masuk aja ke ini nih. Nah, karena ini panjang, saya mau langsung tulis. Dan waktunya takut nggak keburu, jadi aku mungkin langsung kasih informasi ini aja. Nah ini kita udah tinggal masukin aja ke persamaan ini nih, di mana nabla dot v, di mana v-nya itu adalah ini ya, si 2r cos theta, 2r cos theta e arah r, berarti tulisannya e arah r, oke. Tambah z kali sinus theta dari e arah z kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Sama dengan bla bla blanya, nanti kita bisa tinggal copy paste rumus ini aja lah. Tapi kita lihat di sini itu akan dibutuhkan komponen V1, V2 dan V3. Nah, karena di sini 1 itu adalah R, 2 adalah theta dan 3 adalah Z sebagai indeksnya, maka kita tahu kalau V1, V2, V3 itu adalah VR, V2-nya adalah V theta dan V3-nya adalah VZ gitu kan. Dengan VR ini itu adalah komponen yang ada di dalam arah satuan si R-nya itu apa di sini? Ya udah ini kan, karena ini kan vektor satuan arah R-nya. Ya udah berarti VR-nya itu adalah 2R kali cos theta. Kemudian yang V2 itu kan V theta kan. Dan di sini nggak ada arah E theta, berarti di sini sama dengan 0. V3 dia arah terhadap Z ini Z, yang mana ini kan arah satuannya, berarti udah V3 atau VZ-nya itu adalah Z kalikan dengan sinus theta. Dengan demikian, kita bisa mereduksi rumusnya itu jadi sedikit lebih sederhana sih, yaitu nabla dot, ini ada ini vektor ya, dot V vektor yaitu sama dengan 1 per H1, H2, H3 nya langsung kita tulis saja. H1-nya tuh 1 dikalikan dengan R dikalikan dengan 1 ya. Terus masuk yang ini nih, kotak besar. Nah, yang perlu kita perhatikan, P2 di sini itu kan 0 nih. Sehingga, atau aku pakai itu deh, warna lain deh. Biar gampang. Kita warna ungu deh, boleh. Belum dipakai jadi. Nah, karena V2 itu sama dengan 0, sehingga yang ini nanti langsung hilang nih. Karena V2-nya sama dengan 0, ya kan? Sehingga kita tinggal tersisa sedikit lebih simpel. Do X1, berarti dari do R, karena satu itu adalah indeks untuk R, aku mungkin lebih kecilin aja. Do R, kayak gitu. H2 kali H3, H2-nya adalah R, H3-nya adalah 1 ya, sehingga ini R dikalikan 1 dikalikan dengan V1. Nah, V1 itu adalah 2R cos theta. Nah, kemudian ditambah dengan do. Ketiga itu Z, berarti dari H1 kali H2 kali V3. H1, H2, R, V3 itu ini. Berarti ini R kali Z kali 1 kali sinus theta. Ya, ini kali 1 gitu ya. Nah, ini adalah jawabannya, rumusnya gitu. Sehingga kita tinggal kerjain aja, gampang kalau ini 31 per R dikalikan dengan turunan dari ini, itu ya, dia jadi R kali 2R jadi 2R kuadrat ya. Dikalikan cos theta. Sehingga kalau kita mau turunkan begitu, kita akan dapatkan 4R cos theta. Gitu. Terus yang ini, dosen dari ini, yaudah berarti 3R kali sinus theta. Nah, sebenarnya kalau dosennya kejam, ini bisa aja ditambahin komponen theta. Tapi di sini kayaknya dosennya nggak kejam. Gitu. Jadi masih baik-baik saja. Ini R-nya tinggal coret. Sehingga kita dapatkan 4 cos theta ditambahkan dengan sinus theta sebagai jawaban akhirnya. Sampai sini ada yang mau tanyain? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin satu lagi terakhir. Kasih aku 10 menit, harusnya kelar. 5 menit lah. Semoga 5 menit kelar. Nah, di sini
nomor 3 ini itu pembuktian yang hampir nggak mungkin keluar di ujian karena jarang sih. Tapi kalau misalnya keluar pun ya alhamdulillah karena udah dibahas ini. Tapi intinya di sini aku nggak pengen bilang tentang penurunannya gimana. Tapi kita ambil gimana sih menerapkan Lewis Civita ini atau mengerjakan Lewis Civita dan delta Kronecker ini. Jadi kita dikasih tahu hubungan Lewis Civita dan delta Kronecker sebagai ini. Epsilon IJK, epsilon IMN sama dengan delta JM, KN, dan seterusnya lah ya. Nah, gimana cara ngebuktiinnya? Bisa bermacam-macam, bisa kalian terusin cara runtut dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana, kita lihat di sini. Lewis Civita dari IJK dan dikalikan dengan Lewis Civita IMN, itu kan ada indeks yang berulang, kan? Indeks yang double kan. Dimana kita tahu kalau dari definisinya si Lewis Civita, dia itu akan bernilai satu kalau permutasi maju, aku lupa bahasanya kenapa atau ganjil atau apa, jadi aku tulis permutasi maju, -1 untuk permutasi mundur, dan dia nilainya 0 kalau ada indeks yang berulang. Indeks berulang. Sehingga kita tahu kalau misalkan kita ambil di sini sama-sama 1 JK epsilon 1 MN, itu nilainya akan sama dengan 0 langsung tuh. Ataupun kalau 2 JK epsilon 2 MN, dia juga akan nilainya langsung sama dengan 0. Dan seterusnya. Kalau misalkan berulangnya 3 ya IJK 3 MN, nilainya akan juga sama dengan 0. Kita ambil salah satu aja sebagai pembuktian. Misalkan ini lah ya. Jadi kita di sini itu udah gampangannya kayak kita udah tinggal sorry, bentar. Sorry, ini kan nggak dalam satu revisi kita yang sama. Sorry, salah sedikit. Sorry. Ini 0 tuh kalau misalkan I 1 sama J itu sama, atau kan sama. Sorry, salah. Salah sedikit di sini. Iya, makanya agak aneh. Oke, aku ulangi aja. Iya, mau berapapun I-nya tapi harusnya nggak masalah karena dia samanya beda Lewis Civita. Jadi di sini kita kan lihat ada perkalian antara sesama Lewis Civita kan, Lewis Civita IJK dan Lewis Civita IMN. Nah, tadi yang aku salah konsep itu aku lihatnya itu sebagai satu kesatuan besar Lewis Civita, tapi kan ternyata beda. Jadi nggak berlaku yang tadi. Jadi berlakunya tuh sendiri-sendiri. Tapi karena I-nya sama itu bebas kita ambil kayak gimana aja, boleh 1 JK kalikan dengan Lewis Civita 1 MN atau Lewis Civita 2 JK, Lewis Civita 2 MN nggak masalah, nggak sama dengan 0 hasilnya, sorry itu yang satu barusan karena ya salah. Nah, oke. Nah tapi di sini supaya nilainya nggak 0, nah ini yang itu supaya nilainya nggak 0, D dan K itu kan harus berbeda dan demikian juga untuk MN. Ini M dan N itu harus berbeda gitu. Tapi boleh permutasinya boleh maju, boleh mundur. Intinya D dan K serta M dan N itu nilainya nggak boleh saling sama. Karena kalau saling sama, revisi kita langsung 0. Gitu. Jadi misalkan aja kita ini ambil secara acak, misalkan kita pakai yang kedua lah ya. Epsilon 2, ambil tengah-tengahnya. Epsilon 2 JK, Epsilon 2 MN, kayak gitu ya. Kita ambil misalkan D-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 3, biar nggak ada yang sama. Dan nanti kita juga hitung untuk D sama dengan 3 dan K sama dengan 1. Jadi nanti kita balik. Ini yang sehingga kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan hal sama. M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3, atau N-nya sama dengan M-nya sama dengan M-nya sama dengan 1, bebas lah kayak mana. Misalnya di sini aku ngambil 2, 1, 3, epsilon 2, 1, 3. Sama-sama 2, 1, 3, 2, 1, 3 deh. Nah, kalau kita lihat permutasinya, ingat-ingat lagi, 1, 2, 3. Kayak gini permutasinya. Yang mana di sini tuh nilainya dia sama dengan 1, kalau kebalikannya dengan 1. 2, 1, 3, itu kan berarti ke arah sebaliknya ya. 2, 1, 3 kan ke arah sini nih. Sehingga ini kan 2 ke 1, terus 1 ke 3, baru nanti ngulang kan. Nah, mungkin ini file warna lain aja biar jelas. Oke, biru ini. Nah, kalau misalnya arahnya kebalikan gini, nilainya akan min 1. Nah, karena dia beda, berarti dia sama-sama minus 1 nih. Sama dengan minus 1
dikalikan dengan minus 1, yang sama dengan 1. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalkan 2, 1, 3, tapi yang satu aku ambil sebagai 2, 3, 1. Jadi yang satu min 1. Nah, 2, 3, 1 itu kan dia akan muternya searah kayak gini kan, 2, 3, 1 tuh. Berarti dia permutasinya maju dan nilainya positif 1, yang mana menghasilkan nilai minus 1. Kemudian kita ambil lagi, misalkan dua yang ini aku balik, 2, 3, 1, semuanya 2, 3, 1 deh. Berarti kan di sini nilainya 1 semua. Kalikan 1 sama dengan nilainya 1. Atau misalkan epsilon 2, 3, 1, yang satu epsilon 2, 1, 3. Dia akan menghasilkan nilainya, kenapa ini? Oke, dia akan menghasilkan nilai 2, 3, 1-nya 1, 2, 1, 3-nya min 1. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 1. Nah, dari pengetahuan ini, kita bisa gunakan identitas delta Kronecker tuh. Gimana? Misalkan kita pakai yang ini nih, yang pertama nih. Epsilon 213, epsilon 213 itu kan sama dengan 1. Nah, 1 itu kan adalah 1 dikurangkan 0 kan. Sehingga 1 itu dalam delta Kronecker, aku mungkin ya nyatakan di sini juga lah ya. Untuk delta Kronecker, misalkan delta mm gitu ya, dia nilainya tuh akan 1 kalau m nggak m sama dengan n, sedangkan 0 kalau m nggak sama dengan n gitu. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 1 itu bisa didapat dari, karena dia punya nilai berarti m harus sama dengan n ya. Jadi ya bisa aja kita tuliskan sebagai benar ini kan. Oke, kita lihat di sini IJK IMN. Oke, berarti ini tuh adalah, kita definisikan dulu, soalnya agak pusing kalau enggak. Ini kolom 1 tuh adalah I, kolom 2 J, kolom 3 K, kolom 1 I lagi, ini adalah M, ini adalah M. Nah, satu di sini itu kan kalau misalkan sama kan, berarti apa? D harus sama dengan M dan K harus sama dengan N kan. Sehingga kita bisa tuliskan ini adalah delta Kronecker dari JM dan juga delta Kronecker dari KN gitu. KN. Kemudian dikurangkan dengan 0, di mana 0 itu adalah delta Kronecker dari either D sama N atau K sama M. Jadi mungkin agak pusing gini aja. Either dia J sama N atau K sama M ya kan. Jadi kita bisa tuliskan itu sebagai JN. Pokoknya dia delta Kronecker yang beda lah. Karena kalau beda dia nilainya sama dengan 0. Sehingga ini KM. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian bisa lakukan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Untuk misalkan yang kedua, ketiga, misalnya kita acak ambil ketiga lah ya. Berarti kan efisivitas 231, dikalikan dengan efisivitas 23, sama lagi. Sekarang yang keempat ya. Pokoknya ambil yang beda. Di sini efisivitas keempat, efisivitas 231 kali efisivitas 213, itu kan nilainya min 1. Yang 1 itu kan adalah 0 dikurangi 1 kan. Berarti kita bisa lakukan hal yang sama. 0 itu kan kalau misalkan dia indeksnya beda. Ingat lagi, ini I, ini J, ini K, ini I, ini M, ini N. Nah, kurang lebih gitu. Nah, berarti 0 itu kan kalau misalkan indeksnya beda. Indeksnya beda itu gimana? Kalau misalkan sama kayak ini dong, JN, kalau misalkan JN, iya benar, JN, Lewisipita dari KM. Kemudian, iya benar. Kurangkan dengan 1. Iya benar, ya benar. Kemudian dikurangkan dengan delta Kronecker dari yang sama. Sorry, benar. Aku gini dah, gitu. Oke, gini. Aku ulangin aja, sorry, agak untuk kita lihat di sini 0 itu kan kalau misalkan di dalam delta Kronecker kan tadi kalau misalkan M beda sama dengan N-nya kan, atau J beda sama dengan K-nya. J itu beda sama kan. Pokoknya kalau misalkan dia beda nilainya 0 deh. Nah, kita lihat yang beda mana. Ternyata yang beda adalah J dengan M, ya kan? Berarti ini delta Kronecker JM dikalikan dengan delta Kronecker KN. Karena K dan N itu juga beda, 1 dan 3 di sana. Sedangkan
satu di sini itu berlaku kalau misalkan J sama dengan A dengan N, di mana intinya dia sama-sama. Nah, di sini yang sama itu kan ada 3 dengan 3 di sini dan 1 dengan 1 di sini. Di mana yang 3 itu kan komponen J dengan komponen N, berarti delta Kronecker dari Jn dikalikan juga dengan delta Kronecker yang ini kan, K dan M kan, Km. Sehingga kalau nanti kalian lakukan hal yang sama untuk kedua dan ketiga ini, itu akan ditemukan konklusi jawaban yang tepat sama. Yaitu ini nih, kalau kalian lihat di sini, mungkin aku kotak merah aja. Nah, kalau kalian lihat kotak ininya nih, nah itu akan kelihatan kalau misalkan hasilnya itu adalah delta Kronecker Jm dikalikan dengan delta Kronecker Kn dikurangin dengan delta Kronecker Jn dikalikan dengan delta Kronecker Km. Jadi terbukti kalau misalkan Lewis Civita IDK dikalikan dengan Lewis Civita IMN itu akan menghasilkan delta Kronecker Jm kali Km dikurangi delta Kronecker Jm kali Km. Gitu. Ya, mungkin itu semua materi yang ada di analisis tensor. Pasti nggak mencakup semua materinya, cuman setidaknya poin-poin penting kayak operasi tensor, transformasi koordinat, sama di sini operasi tensor itu operasi ya benar. Ya gitu lah, pokoknya semuanya udah aku coba cakup sini. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Mungkin aku akan tunggu sampai 43. Kalau nggak ada, berarti boleh diterima yang menjelaskan. Transformasi begitu. Operasi vektor, operasi tensor, dan transformasi koordinat. Mau bilang itu. Oke, kalau nggak ada, daripada kebuang waktu lagi, silakan ditarik dan banget. Sorry, memakan waktu lama. Oke, halo guys. Suaraku kedengeran guys? Suaraku kedengeran nggak? Aman-aman. Aman ya? Oke, puji Jasmine. Oke, jadi oke, mantap-mantap. Oke, jadi kita ya kita bakal bahas ini ya, kalkulus variasi. Ya singkat aja sebenarnya. Harusnya 20 menit kelar sih ini, karena konsepnya nggak banyak ya, rumusnya cuma satu kalau nggak salah. Uh, uh, ya, jadi aku jelasin dulu mungkin teorinya sedikit 5 menit, sedikit aja. Nah, ini boleh dicek lah nih pakai AI aja. 10 menit, Cok. Debut website akademik, Cok. Oke, jadi Euler-Lagrange itu, jadi kalkulus variasi ini tuh suatu matematik yang paling banyak digunain ya, karena dia berhubungan dengan optimalisasi. Uh, Kenapa ini penting untuk dipelajari? Nanti banyak tidak ada fisika ini salah satu tools yang mungkin bakal membekali teman-teman semua kalau misalnya mau mengaplikasikan fisika di luar ya, misalnya di ekonomi, teori kontrol, image processing, machine learning, itu semua konsepnya sama, yaitu mencari suatu nilai yang optimum, jalan tercepat, jalan paling efisien. Seperti di ekonomi, bagaimana kita membuat suatu uh, apa namanya, seefisien mungkin gitu ya. Nah, Euler-Lagrange equation tuh intinya adalah kita diberikan suatu fungsi yang bergantung pada 3 variabel doang. Jadi siapa yang lupa ya, saintis fisikawan siapa yang bilang, jadi gini, dalam suatu sistem tuh apa? Sistem tuh misalnya gini, sistem tuh adalah suatu yang kita tinjau. Misalnya double pendulum gini ya, dalam suatu sistem ini kita bisa cari gerakannya kalau kita hanya tahu dari 3 kondisi, yaitu adalah variabel X, variabel Y, serta variabel turunan dari Y-nya. Dari 3 kondisi itu aja, kita nggak perlu percepatan apa yang turunan ketiganya itu kita nggak perlu, kita hanya cuman perlu posisi kita saat ini sama kecepatan kita saat ini, kita udah bisa mendefinisikan sistem kita. Oke, jadi itu adalah latar belakangnya Euler-Lagrange equation. Nah, ini
adalah sesuatu yang harus dihafal ya, Euler-Lagrange equation. Dan ini fungsinya terhadap apa? X, Y, di aksen ya. Dengan fungsi dalam fungsi J, Y. Nah, ini nanti bakal banyak banget nih di statistik misalnya kayak di machine learning kayak fungsi cost function untuk minimalisasi semua toolsnya ini. Jadi ya ini bagus banget lah untuk dipelajari. Oke, jadi mungkin kita langsung soal aja ya. Karena teorinya cuma itu sebenarnya. Tapi nanti ada sebenarnya prinsip Fermat, hukum Snell, tapi itu bisa di latihan aja sebenarnya. Oke, kita masuk ke latihan yang paling umum ya. Oh, mungkin aku minta maaf ya kalau tulisanku jelek di sini. Nggak tahu kenapa skill issue coba pakai PTAP. Oke, jadi kita definisikan dulu tadi gimana suatu sistem persamaan Euler itu fungsi yang ada X, Y, dan Y aksen ya. Jadi dia ada fungsi yang bergantung X, Y, sama Y aksen. Dengan dia terhadap dx ya. Ini karena kita meninjau dari X1 sampai X2, jadi karena kita pakai dx, dia X1 sampai X2 ya. Kalau kita meninjaunya ini, Y, X, X aksen, kita terhadap dy, ya benar kayak gini ya. Ya, semoga benar ya. Y2. Aku takut salah mau dikoreksi ya. Tapi pokoknya kalau D-nya berubah, ya satu pad-nya juga berubah gitu. Oke, terus kita coba latihan soal satu. Ini mungkin teman-teman udah banyak banget pakai, yaitu bagaimana kita misalnya mau dari jarak X1 ke X2 dengan fungsinya adalah Y, Y aksen kuadrat plus Y kuadrat dx. Oke. Nah, kita lihat fungsi ini itu mirip dengan fungsi yang ini, ya kan? Ini itu mirip sama ini. Lihat, ya dia nggak ada X, tapi dia ada Y aksen sama ada Y ya. Nah, tujuan kita adalah mengoptimumkan si fungsi ini, Euler-Lagrange ini. Jadi kita ambil dulu Lagrange-nya. Lagrange-nya itu adalah, atau kita jangan pakai ya Lagrange-nya gini aja, F Y aksen sama dengan Y aksen plus Y kuadrat. Nah, sekarang kita apply persamaan Euler-Lagrange ya. Jadi kita udah tentuin nih F-nya apa nih. F-nya itu yang ini ya, kita tinggal minimalisir si fungsinya ini. Jadi ini kan kita pakai D per dx, dl per d aksen, terus minus dl per dy itu sama dengan 0. Nah, jadi ya mungkin ini sebagai apa namanya? Kenapa di sini x? Karena kita mengintegralnya terhadap dx ya. Jadi yang di dx pad-nya itu yang kita tinjau tuh terhadap x ya. Misal nih, kalau misalnya kita mau ini kan mengoptimumkan jarak ya. Kalau kita mau mengoptimumkan waktu misalnya T1 ke T2, terus ini ada fungsi gitu, dt, nanti kita Euler-Lagrange di sini pakai T ya. Jadi ini hanya permainan variabel aja ya ini, supaya nggak bingung nanti siapa tahu lupa rumus. Jadi dipahami aja jangan gitu. Oke, sampai sini udah. Nah, kalau ya sebenarnya ini kalau udah sampai sini ya udah kalkulus variasinya udah selesai, tinggal ngitung ini doang, sisanya tinggal persamaan, tinggal nyelesain si persamaannya secara aljabar aja. Ya ini dihitung dl per dy aksen, dl per dy aksen tuh, nah ini boleh dihitung sambil dihitung aja. Ini aku langsung tulisin hasil aja. Aksen per y
2 Y aksen kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Ya, di sini sebenarnya kalkulus 1 ya. Kalkulus, kalkulus 1 ya. TPB lah, TPB. Y aksen kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah plus Y per 2 Y aksen kuadrat tambah Y kuadrat setengah sama dengan 0 ya. Oke. Nah, di sini trikinya di sini. Karena kenapa tricky di sini? Karena di sini tuh ini menyebalkan ya. Ini menyebalkan di sini. Hal ini tuh menyebalkan banget. Jadi gimana caranya kita supaya ini dibuat 0 aja lah si ininya. Jadi kita mau ngilangin si Y-nya ini. Jadi nggak ada Y di sini. Atau ya nggak ada Y di situ. Ya kita pakai hubungan ini. Kita tahu kan kalau X aksen itu sama dengan dx per d. Oke. Terus kita juga tahu nih, kalau misalnya aku punya dx per dy, itu bisa aku tulis sama dengan super dy per dx. Artinya, x aksen itu sama dengan super y aksen. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke sini. Jadi integral kita tadi x1 sampai x2 dari y aksen kuadrat plus y kuadrat dx itu bakal menjadi nah, karena kita meninjaunya, nah ini dx-nya kita masukin sini ya. Jadi dx ini kita masukin ke sini. dx-nya kita masukin ke sini. Ini kan x aksen dy kan. Nah, y, nah, terus supaya dia hilang si aksen kuadratnya ini kita kita jadiin super x aksen. Ya, si y aksen kuadratnya ini kita jadi super x aksen kuadrat ya. Plus y kuadrat kali dx tadi apa? X aksen kali dy. X aksen kali dy. Oke. Nah, nah, perlu dilihat karena kita meninjau, ini kan meninjau dari X, makanya dia mengoptimumkan si path-nya X, trajektorinya X ya. Nah, kalau kita meninjaunya dari Y, makanya path kita juga berubah. Path kita, lintasan integral kita nanti dari Y1 sampai Y2. Oke? Nah, ini tinggal direkayasa dikit. X aksen masuk, ini kan jadi X aksen kuadrat. Ini hilang jadi 1 nih. Jadi, Y1, Y2, ini bakal jadi 1, ya kan X aksen kali X aksen masuk X aksen kuadrat jadi 1 plus X aksen kuadrat Y kuadrat DY. Nah, di sini sistem kita udah enak. Kita mengubah variabel kita dari X menjadi Y. Nah, ini kita tulis Euler-Lagrange ya. Kita tulis Euler-Lagrange-nya tadi apa? D per si path-nya ini kita harus ganti ke Y. Lihat, yang tadi kan X, kita harus ganti ke Y karena kita mengintegralkannya terhadap Y sekarang, bukan terhadap X. D per dy, sistem kita apa kalau misalnya Y, jadi sistemnya adalah D per D aksen. D per D aksen, DL, sorry, DL per DX aksen, dikurang DL per DX. Oke, ya, di sini aman. Nah, lihat di sini. Kita nggak punya DX aksen, jadi di sini langsung kecoret ini, langsung 0. Ini udah pasti 0. Jadi kita hanya perlu ninjau yang ini. Kita ninjau yang ini. Nah, ini sebenarnya tinggal hitung satu-satu sih. DL per DX aksen tuh berapa? Bisa aku tulis gini. DL per DX aksen, nah nanti boleh dihitung sendiri dah. Biar cepat aja, karena waktu kita terbatas. Y kuadrat setengah X aksen Y pangkat 3. Oke, ini sama dengan 0 ya. Jadi DL per DX aksen tuh ini ya. Karena ya ini tinggal TPB ya. Kalau kata Pak Jusak tinggal TPB ya. Sisanya tinggal kalkulus biasa sih. Oke, nah di sini mungkin sedikit trik-trik yang harus ya, banyak
latihan sama baca-baca solusi mungkin ya. Ya, ini turunan apa yang kalau diturunin, variabel apa yang diturunin dia hasilnya 0. Itu konstan. Kalau misalnya kita d per dx dari 1, itu kan pasti 0 kan. Jadi setiap dari konstan itu pasti bakal 0. D dari ini konstan. Konstan. Maka kita bisa buat x aksen y pangkat 3. 1 plus x aksen kuadrat y kuadrat eh, per setengah. Ini nanti bakal jadi suatu konstan. Kita simbolin C. Nah, sebenarnya di sini tuh kita mau nyari apa? Sebenarnya kita di sini tuh mau nyari fungsinya ya, fungsi pet-nya ya. Eh, jadi sebentar, buka catatan dulu. Iya. Nah, dia jadi suatu ini ya. Nah, ya ini tinggal kita ini aja, kita mau cari nih x-nya. Kita mau cari fungsi pet-nya. Ini tinggal dikuadratin aja. Ini tinggal dikuadratin. eh, kita selesaikan ya. Nanti dapat dapat ini selesaikan. Nanti dapat persamaan ini. X aksen kuadrat itu sama dengan C dikuadratin di Y pangkat 6 minus Y kuadrat X kuadrat ya. Nah, nanti dapat X aksennya menjadi seperti ini. Ini tinggal dikeluarin jadi Y. Y berapa ya? Y pangkat 4 minus Y kuadrat. Nah, ini boleh nanti dihitung sendiri. Eh, kalau di bawah sini karena kenapa bisa seperti ini? Kalau di soalnya itu karena sampai first integral aja ya, tidak sampai solusi ya. Kalau misalnya kita nyari solusi, kita harus integralin lagi si ininya. Eh, kan ini kita udah dapet nih, kita harus integralin lagi. Ini kan X, ini kan dx per dy nih. Dx per dy, kita coba integralin lagi ya. Ini terus diintegralin juga, plus minus si ini seper y-nya, bla bla bla, dy kan. Nah, kalau kita kayak gini, nanti kita dapat eh, suatu solusi. Solusinya itu yang menjadi si PT itu. Nah, biasanya kalau di soal-soal ya sampai ini ya, kita sampai selesaikan sampai solusi ya. Jadi, jalur Lagrange itu untuk apa ya? Untuk kita dapat persamaan solusinya gitu. Nah, mungkin aku nggak bakal nyesain ini sampai solusinya karena ya ini sebenarnya nguli ya. Dan KMSS juga nanti aku bakal ambil studi kasus dari double pendulum ya. Oke, kita lanjut aja ke double pendulum ya. Nah, jadi supaya lebih jelas apa yang mau kita pelajari ini kita pakai kondisi real, kondisi nyata yaitu biasanya kita pakai double pendulum. Double pendulum itu, nah ini double pendulum. Soalnya seperti ini, sorry, soalnya ada di boas. Nah, pendulum itu adalah uh, suatu sistem yang mana kita mau cari solusi geraknya. Untuk apa solusi geraknya? Untuk kita membuat seperti ini. Nah, ada persamaan yang bisa kita pecahkan menjadi pet seperti ini. Ya, jadi kita bisa menebak. Nah, ini aplikasinya apa? Seperti misalnya pasar saham, modal gitu. Pasar saham tuh ya modalnya seperti ini, chaos. Ya. Eh, jadi kita bisa nge-track nih dalam waktu, misalnya nih, ini misalnya tahun nih, oh 20 tahun lagi harga saham kemungkinan bakal segini nih. Nah, ini semua konsepnya dari si jalur Lagrange ini untuk konteks dalam fisikanya ya. Ntar aku cari dulu soalnya mana ya. Nah, yang ini soalnya. Jadi kita harus cari Lagrange equation dan semua motionnya ya, motion equationnya ya. Motion equationnya. Nah, oke. Double
pendulum ya. Double pendulum tuh seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil soal problem-problem kayak gini, apa yang kita harus cari dulu itu adalah eh, yang harus kita cari dulu itu adalah ininya, domain of freedom. Jadi si sistem kita ini geraknya gimana aja. Hmm, aku kasih gambaran dikit. Ini pendulum satu, ini pendulum dua, terikat. Nah, tebak ada berapa sistem di sini? Itu ada dua dalam satu sistem kita ada dua benda yang kita kaji ya. Ada massa. Ini massa satu, ini massa dua. Kalau misalnya kayak gini, guys, kalau kayak gini, ini artinya benda kita ada tiga. Jadi kita harus tinjau sistem kita ini per bendanya, per massanya ya. Terus gimana cara ngelihat sistemnya gini? Jadi ada namanya domain of freedom ya. Jadi ada namanya domain of freedom, DOF. Itu adalah koordinat si massa itu bergerak. Oke? Nah, kan kita tahu ya gerak tuh ada gerak X, ada gerak Y, ada gerak Z. Nah, ada juga gerak muter-muter. Muter-muter terhadap bidang X, Y, muter-muter terhadap bidang Y, gini, atau muter-muter terhadap bidang Z, gitu. Oke? Nah, kita lihat di sini, kita tinjau massa satu. Massa satu, dia dapat muter-muter muter bidang X, Y ya, satu. Jadi ini ada M1, dia ngasih satu DOF. M2, kita lihat, misalnya M1 di sini, aku kasih, nah dia bisa muter-muter sendiri. Jadi bayangin dia bisa muter-muter di setiap M2. Dan mereka sistem terikat. Di sini mereka ada, eh, dia ngasih satu DOF, dan dia ngasih dua DOF. Nah ini, satu DOF, maka ini nanti kita adalah sistem dua DOF. DOF itu domain of freedom ya. Nah di sini yang kita harus selesaikan. Satu, nah ini, eh jadi eh, masa satu, terjemahannya apa ya, Mbak Dini ya? Badan satu, M1 sama M2. Kita lihat M1 itu bisa kita definisikan X1. Nah, ini kan panjangnya L ya. Panjangnya L, juga panjangnya L ya. Coba kita lihat soalnya. Iya, panjangnya L ya. Dengan M-nya sama kan. Panjangnya sama dengan L yang sama ya. Ini sistem kita. Nah, kita bisa, jadi pertama-tama kalau kita udah mau, jadi secara garis besar gini, kita mau ninjau sistem nih, ninjau sistem. Tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita mau tahu solusi persamaan gerak, ya. Persamaan geraknya kita mau tahu nih berapa. Untuk mendefinisikan si ini, nanti bentuknya differential equation ya. Nah, untuk hal itu, maka kita pakai uh, Euler-Lagrange. Nah, kita cari Lagrangiannya. Jadi Lagrangian, sebelum nyari Lagrangian tuh ada beberapa komponen yang harus kita cari dulu. Yaitu adalah X1, Z1 ya. Ini kan anggap X, ini anggap Z ya. Kita define dulu si X1 kita ini tuh sistem koordinat kita sama si uh, koordinat sistem ya. Nah, misalnya untuk M1 atau kita cek ini M1, ini M2. M1 itu X1-nya itu bisa didefinisikan sebagai L sin theta ya. L sin theta. M1 itu sama dengan L sin theta. Sementara Z1 yaitu ini, sorry, yang ini itu bisa didefinisikan sebagai minus L cos theta ya. Sorry.
koreksi. Ya, ini harusnya benar ya. L sin theta X1. Kok ada yang aneh ya? Sebentar. Kenapa? Eh, oh sorry, sorry. Itu suara tetangga. Oke, jadi kita cek ininya. Terus kita cari kecepatannya ya. Kecepatannya. Di X1 sama dengan L sin theta. Terus Z1 sama dengan minus L cos theta. Ya, ini eh, sebentar, aku agak ragu ya sama ini. Eh, dua, dua, dua. Oke, nah iya benar ya, L sin theta ya. Benar. L sin theta, terus Z1 itu minus L cos theta ya. Nah ini kita kita cari X1 aksen, Z1 aksen, itu nanti sama dengan, nah ini hati-hati sama apa namanya tuh di dalamnya ya. Karena kita menurunkan ini kan sebenarnya menurunkan terhadap waktu ya, D per DT ya, DX per DT ya. Jadi ini nanti solusinya bakal si ininya bakal keluar, jadi sin theta. Nah ini juga minus L theta aksen, sorry ini cos ya, terus ini sin cos, ini sin theta. Oke, ini kita udah dapat si persamaan ini ya, si dua. Kenapa nih? Kita udah dapat si persamaan ini ya, si dua ini. Nah, ini kita keep dulu. Sekarang kita masuk ke M2 ya. Eh, M2 ini dia kita cek X2 itu apa? Ya X2 itu kita definisikan ya dia sama tapi X2 itu sama dengan eh, X X1 terus ditambahkan. Jadi kayak ini tambah. Sebentar, ini koordinatnya benar enggak sih? Kalau express in single vertical plane ya. Ya, asumsikan benar ya. X2-nya itu L sin theta plus L sin V. Jadi sistemnya akumulasi ya. Eh, oh iya 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 benar-benar benar. Soalnya ini anggap gini ya. Ini L, kalau sin kan dia ini ya. Ini dan ini tuh X1, ini tuh X2. Oke, ini tuh Z1, ini tuh Z2. Sorry, Z2 itu dia mencakup seluruhnya ya, si duanya ini. Jadi kita harus tambah dia. Karena talinya kan dia berhubungan kan, talinya dia berhubungan satu satu kesatuan gitu. Jadi dia kayak satu tali satuan. Eh iya, ini X2 itu kita bisa ambil dari L sin theta ini, L sin theta yang ini ditambah L sin V yang ini. Kalau X2, Z2 kita bisa pakai di sini ada min L cos theta yang tadi di sini tinjau sistem ini, lalu ditambahin sistem yang ini minus L cos V minus L eh, cos theta minus L cos V. Oke, nah untuk apa kita ada nyari ini semua? Sorry, ini belum ininya. X2 aksennya belum. X2 aksennya tuh tinggal diturun-turunin aja. Ini ya sama cos theta plus L cos V Z2
L theta aksen sinus V plus LV sinus V aksen. Oke. Nah, ini untuk apa? Karena kita mau cari Lagrangian ya. Nah, ini konsep yang menarik ya. Lagrangian tuh prinsip least action ya, kalau salah. Jadi, sistem ini dibanding kita pakai sistem Newton, kita bisa approach dia itu pakai energi gitu. Perbedaan energinya gitu. Jadi, selisih energi kinetik sama energi potensial di dalam sistem ini bisa mendefinisikan gerak tadi. Bisa masuk ke Euler-Lagrange dan kita dapetin ini ya, persamaan geraknya. Nah, pertama artinya kita cari dulu T. T itu apa? Energi kinetik ya. Energi kinetik. Energi kinetiknya itu apa? Masih ada waktu ya. Energi kinetik itu kan kita tahu ya, T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V-nya ini yang harus kita hati-hati. Ini dua sistem yang berbeda ya. Jadi kita bisa tulisnya itu sebagai setengah M X1 kuadrat, X1 dot kuadrat, Z1 dot kuadrat. Nah, ini V kuadratnya karena gini, kecepatan yang kecepatan X1 Z2 itu dia ortogonal, jadi dia nggak perlu diinin. Karena keduanya ortogonal bisa kita langsung tambahin aja masuk sini. Terus ini jadi setengah M. Yang ini tadi kita udah tahu kan, X1 dot kuadrat tuh ini plus Z1 kuadrat tuh dot kuadrat ini ya. Jadi dia jadi saling ini ya, L kuadrat theta dot kuadrat. Oke. Ini si T1 kita ya. Ini T1 kita. Terus kalau T2 gimana? T2 langsung aja setengah M X2 dot kuadrat tambah Z2 dot kuadrat ya. Nah, ini langsung aja X2 kuadrat tadi kita udah dapat di sini X2 dot kuadrat. Ini bisa langsung dikuadratin terus ditambahin ini. Nanti hasilnya itu ya ini agak panjang, nanti lihat di PDF-nya aja. Bakal jadi segini. Setengah M L kuadrat aksen kuadrat plus setengah ML kuadrat plus ML kuadrat aksen V kuadrat cos theta minus V ya. Terus theta minus V. Nah, ini agak panjang total energi kinetiknya. Nah, kita udah dapat nih. Iya ini T2 ya. Sorry. Kuadrat plus kuadrat. Nah, kita tambahin si T1 tambah T2 ya. T1 kita udah dapat ini. T2 kita udah dapat ini ya. Kita tambahin keduanya. Kita tambahin keduanya nanti dapat T-nya itu total energi kinetiknya itu. Jadi total energi kinetik si sistem itu adalah T1 tambah D2 ya. Jadi sistem ini tuh punya energi kinetik, M1, M2-nya itu punya energi kinetik. Dua-duanya harus kita tambahin untuk mendeskripsikan energi kinetik ya sistemnya. Nah, ini itu nanti bakal jadi ini ya. Jadi ini, tapi M-nya gede sebenarnya. Karena si ini tuh, kok M-nya gede sih? Karena nanti M-nya, oh iya, M-nya sama bisa langsung. Nah, nanti dapat T-nya itu langsung SS aja lah, biar cepet. Soalnya ini satu soal bisa ngabisin waktu banyak. Nah, ini ya, setengah M, L kuadrat, theta kuadrat, V kuadrat, theta minus V ya. Nah, jadi kita tadi deskripsiin udah dapat, T-nya udah dapat. Sekarang kita nyari V-nya nih. V-nya itu, jadi gini, dalam sistem ini, kita kan ada medan nih. Kayak kita manusia, aku lagi duduk di sini, kita sistem yang masuk daerah potensial ya. Potensial itu potensial hasil dari gravitasi bumi ya.
Jadi kita harus ninjau juga sistem ini. Kecuali sistem ini di dalam sistem terisolasi artinya tidak ada G. Jadi di sini itu ada medan G ya. Di sini ada G ke bawah yang harus kita pertimbangkan potensial energi. Nah, rumusnya apa ya? Rumusnya MGZ ya, MGH Z. Jadi sesuai tingginya ini, setiap tinggi ini tuh punya potensial yang berbeda-beda ya, MGZ. Nah, ini kita langsung ambil aja. Kalau untuk F1 tuh MG dari Z1, ketinggian dia, si satunya ini, setiap ketinggian ini dia dipengaruhi medan ya. Ini berapa nilainya? Tadi kita udah dapat Z1 kan, minus L cos theta ya. Minus L cos theta langsung dimasukin, minus MG L cos theta. Terus kalau V2 gimana? V2 langsung kita ambil MGZ2. Kalau Z2 itu tadi apa? Kita udah dapat dia Z1 tambah yang di sini. Z2 itu ini ya, minus L cos theta. Jadi ini minus MG L cos theta, MG L cos V. Nah, ini keduanya ditambahin V system itu nanti V1 tambah V2 ya. Nah, ini nilainya itu adalah banyak banget. Ya ini aku ini aja ya. Ya ini nilainya. Oke. Nah, jadi sistem kita udah dapat dua deskripsi, yaitu deskripsi energi kinetik sama deskripsi si energi potensialnya. Sekarang apa? Sekarang kita cari Lagrangian ya. Lagrangian tuh adalah T minus V ya. Kalau sama dengan T minus V. Dapat sini LT minus V itu jadi setiap prinsip of least action ya. Jadi kita meninjau di setiap titik untuk perbedaan dari si energi kinetik sama potensialnya gitu. Jadi sistem punya kinetik sama potensialnya, kita cari selisihnya yang nanti akan dimasukkan ke di luar Lagrange. Nah, ini tuh sebenarnya tinggal L minus V, tapi karena aku agak mager, langsung aja ISS ya. LS ini, nah ini agak panjang, supaya nggak makan waktu, ini tinggal dikurangin aja sebenarnya. Dari sini, kurangin ini, ya, setengah ml kuadrat theta kuadrat, setengah ml kuadrat V kuadrat, tambah ml bla bla bla, tambah mgl 2 cos theta plus cos V. Nah, kita udah dapat nih L nih. Nah, sekarang kita tinggal pakai ini aja, jalur Lagrange, yaitu dl delta dot minus dl per delta sudah sama dengan 0. Oke. Nah, ini agak muli. Kita harus cari ini. Kita harus cari dl per d theta dot, terus kita cari juga dl per d theta, kita cari juga d per dt ya. Nah, itu aku gak bakal detailin, itu bisa jadi latihan aja, karena ini kalkulus saja sebenarnya. Nah, ini aku kasih hasilnya segini ya. Nah, sekarang ini tinggal disubstitusiin ke dalam sini. Kita substitusiin ke dalam sini, nanti dapat suatu persamaan ya, persamaan sama dengan 0 ya. Kalau kita combine ketiganya ini, nanti dia bakal jadi sesuatu seperti ini. Oh iya, ini M besar ini sebenarnya M-nya sama ya, tapi untuk ngebedain doang antara M1 sama M2. Kalau solusi ya. Ini ML kuadrat double dot tambah ML kuadrat P kuadrat double dot cos theta minus V minus ML kuadrat theta kuadrat sin theta minus V ditambah MGL
sin theta sama dengan 0. Eh, kita masukin inal kuadratnya, kita bagi dengan inal kuadrat. Ini nanti dapat suatu persamaan ya. M theta plus M V kuadrat cos theta minus V plus M V kuadrat sin theta minus V plus MG per L sin theta sama dengan 0. Nah, ini persamaan kita. Persamaan grafnya ya. Ini ya persamaan kita. Nah, jadi gini, kan tadi kita udah nentuin nih, dov kita kan 2 nih. Ada yang M ini, M1 sama M2 ya. Ini itu, kalau misalnya M1, M2, kita harus definisikan sistem kita itu juga persamaan Euler Lagrange 2. Yaitu yang tadi barusan kita hitung, d per dt, dl per d theta aksen, dl per theta aksen minus dl per d theta sama dengan 0, dan d per dt, dl per dv aksen ya, minus dl per dv. Nah, ini kita harus bikin 2 persamaan. Ini kan persamaan 1 nih udah dapet nih. Nah, sekarang kita persamaan 2 kita harus selesai juga. Nah, kalau yang dl per dv ini langsung aja aku kasih ya biar cepet. Nah, ini kita hitung komponennya. D per dt dapat kan nih tadi dl. L kan kita udah state nih. Dapat segini L nya. Hitung per komponen. Terus kita substitusi ke sini. Kita substitusi itu nanti dapat ml kuadrat V double theta ml kuadrat V cos theta minus V minus ml kuadrat V kuadrat sinus V minus V plus mgl sin V sama dengan 0 ya. Ini tinggal dibagi ml kuadrat. Kita masukin sini nanti jadi sistem persamaan minus kuadrat plus G per L sin V. Nah, kita udah dapat nih 2 persamaan ini nih. Ini ya yang mendeskripsikan sistem kita ini. Jadi, 2 sistem yang mendefinisikan ini bentuknya nanti jadi differential equation ya. Nanti persamaan 1 bakal ngehasilin T terhadap T, dan V yang persamaan 2 bakal ngasilin V terhadap T ya. Nah, ini bentuk persamaan equation. Ini nanti perlu komputasi, ini masuknya differential equation ya, second differential equation. Ini kita udah dapat tujuan akhir kita adalah untuk mendeskripsikan sistem kita ya. Jadi kita menebak sistem kita nih. Sistem kita kan bakal gerak kayak gini ya. Nah, kita mendefinisikan geraknya terhadap waktu ya. Nah, ini yang simulasi-simulasi ini yang hasil dari perhitungan ini, differential equation-nya, yang akan berujung pada ini sistem chaos ya. Sebenarnya ini cuma satu contoh doang. Aslinya sebenarnya nggak gini. Nah, ini terhadap waktu dia kita bakal bisa dapat apa ya, prediksi gitu. Masa depan bagaimana atau masa lalu dalam suatu waktu T ya. Makanya ilmu ini kepake banget di ekonomi. Ekonomi kepake di artificial intelligence juga kepake untuk optimasi. Ya, ini intermezzo aja untuk menambah semangat bahwa ilmu fisika yang ini tuh sangat-sangat gacor ya sebenarnya. Jadi misalnya kita kan berpikir secara sistem ya, misalnya ekonom mau memecahkan suatu masalah, kita definisikan dulu state ininya, masalah-masalahnya. Misalnya M ini kita anggapin orang gitu, ini orang-orangnya M1, M2 orang dengan variabel terikat mereka, bla bla bla. Terus dari sini kita masukin, kita cari approach Lagrange-nya mereka ya. Lagrange-nya, terus kita selesain persamaan itu jadi differential equation. Jadi differential equation, nanti dari differential equation kita bisa dapat si fungsi terhadap T-nya. Oke, ya jadi gitu aja untuk kali ini.
Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada, mungkin kita akhirin ya. Karena aku lapar baca. Aku udah keroncongan aja. Ada yang mau tanya? Oke, aman ya. Oke, kalau nggak boleh tanya, mungkin kita cukupin sini ya. Jadi sebenarnya inti dari Euler-Lagrange tuh cuman ini, cuman fungsi ini sama fungsi ini dan ada hukum Snell sedikit sama prinsip Fermat yang mungkin di itu. Jadi 4 itu aja yang perlu dihafal ya. Terus latihan aja. Oke, aman? Karena yang bertanya aku stop share. Oke, terima kasih guys. Mungkin aku balikin lagi ke Syam karena kita udah 2 jam juga. Oke, Syam. Oke, makasih Abis dan Dietrich telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir pada malam hari ini. Dan mungkin karena tadi belum dibuka dengan doa, maka ya supaya lebih afdal, mungkin ditutup juga dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih guys. Selamat tidur dan sampai jumpa di tutor besok di jam yang sama dengan Ebi dan Hairil. Thank you guys, thank you. Yeah. Wah. Thank you semuanya. Om Justak. Thank you. Jangan lupa ya. Thank you. Siapa itu?